rusak jangan dipukul, nanti bisa jadi mati. Karena semua sudah berkumpul, izinkan saya membuka acara ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 142 Pekanbaru. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru yang telah hadir di tempat ini. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat hidayat dan juga berkatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk bersama-sama kita menimba ilmu. Komunitas belajar hari ini mengusung topik penyebaran pemahaman budaya positif di SDN 142 Pekanbaru. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Nurmaida sebagai MC untuk membacakan tata acara kita. Yang pertama, pembukaan sedang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari kepala sekolah kita. Yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, pemaparan materi oleh narasumber. Dilangsungkan juga sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dipimpin oleh Ibu Resi Rafitri SPD. Ibu Resi, kami persilahkan, dan hadirin kami mohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 142 Pekanbaru sekaligus membuka komunitas belajar SDN 142 Pekanbaru. Kepada Bapak Musliadi SPD kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Allah SWT di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan dan bisa berkumpul di SDN 142 Pekanbaru dan mengikuti kegiatan Kombel Belajar
dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Selawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan ke junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu majelis guru semuanya, pada kesempatan hari ini kami menyampaikan beberapa hal yang terkait tentang kompel belajar ini, dari mana dasarnya kompel ini dan bagaimana tujuan akhirnya. Dari sebelum itu kami menjelaskan sebenarnya kompel belajar ini nanti akan continue, berlanjut terus dan menerus, karena ini adalah program kementerian dan diteruskan dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan menugaskan ke sekolah, semua sekolah membentuk yang namanya kompel belajar. Dan kompel belajar ini akan ada timbal baliknya laporan ke dinas. Jadi tiap-tiap sekolah itu akan membuatkan yang namanya kompel belajar, komunitas belajar ini. Apa-apa saja nanti yang akan dibahas di situ tentu tidak lepas dari yang namanya proses-proses yang ada di sekolah, apakah itu permasalahan-permasalahan kelas atau langkah-langkah. Dan juga nanti kompel belajar ini Bapak Ibu kita akan terus lakukan sekali sebulan, narasumbernya dari kita semua dan akan berganti semuanya. Karena kita di sini Bapak Ibu perlu kami sampaikan, kita tegaskan, kita di sini tidak ada yang menggurui dan merasa digurui. Karena kita di sini sharing berbagi ilmu. Ya, jadi dan Bapak Ibu nanti jangan ada prasangka yang tidak. Karena kita ini adalah sama-sama belajar, sama-sama berbagi ilmu. Ada lebih dan kurang kita semuanya. Mungkin kami, kalau kami pribadi dulu di bidang studi, mungkin ahli di bidang studi, lemahnya di guru kelas mungkin. Guru kelas menangnya di guru kelas, lemahnya di lapangan itu biasa. Jadi tiap kita nanti pasti mempunyai pengalaman masing-masing. Kita akan menyampaikan program-program kita, bagaimana menghadapi siswa, bagaimana kegiatan sekolah. Ini kita terapkan. Jadi kompel ini udah dibentuk ketuanya, itu ketuanya adalah wakil kepala sekolah bagian kurikulum, itu Bu Umairo, dan wakilnya Bu Desi. Jadi itu sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Cuman implementasinya kegiatan kita belum ada kita terapkan. Berhubung hari ini pembukaan, sekali nanti akan disampaikan pelaporannya. Jadi Bapak Ibu jangan nanti merasa ini bukan program program memang betul-betul program dari kementerian dan yang diteruskan ke dinas, wajib kita terapkan. Jadi Bapak Ibu kita sama-sama nanti ibaratnya mengupdate diri sendiri dan berbagi ilmu dengan kawan lain. Tiap kita itu pasti punya kelebihan, ada kelebihan-kelebihan. Jadi yuk sama-sama kita sharing, kita berbagi ilmu. Mungkin ilmunya yang kami di sini tidak dapat, Ibu mungkin dapat. Jadi kita betul-betul sharing, berbagi ilmu. Kemudian sebelum komunitas guru belajar 142 ini kita buka, kami ingin juga menyampaikan beberapa hal-hal lain tentang update diri sendiri tadi. Kami secara prasekolah, secara pribadi mendukung Bapak Ibu untuk program-program untuk mengamankan diri, seperti contohnya mohon maaf, tiap kita itu punya kesempatan untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Jangan pernah berapa masa puas dengan ilmu yang kita dapati. Contoh, tiap kita itu punya kesempatan untuk ikut yang namanya guru penggerak. Kalau yang mohon maaf jangan merasa kami masih mau apa, honor itu tetap bisa ikut. Ada dari guru mana dia honor ikut guru penggerak, dia lulus bisa menjadikan dia jadi sumber keliling Indonesia. Jadi tidak terbatas hanya PNS, semuanya ada kesempatan. Selagi ada kesempatan untuk belajar, ikut. Kami secara pribadi sekolah akan mendukung apapun program-program Bapak Ibu semua untuk mengembangkan diri dan mengembangkan sekolah. Kami mendukung apapun itu bentuknya, karena ada keinginan bagi Bapak Ibu semua dan ada
motivasi atau dorongan dari kami, pasti kita bisa berjalan sama-sama. Selama kita itu sejalan selaras, tidak akan ada hal yang berat yang kita rasakan kalau betul-betul kita kerjakan bersama. Jadi Bapak Ibu, kebetulan gelombang 10 dari guru penggerak dan dibuka. Harapan kami Bapak Ibu, cobalah kita ikuti. Kalau kita berpandangan berat guru penggerak, kalau kita tengok itu mungkin, tapi kalau kita jalani rasa kami nggak terlalu berat. Selama kita itu betul-betul mau merubah masa berpikir kita untuk lebih baik. Sebenarnya kita jangan mengharap dulu ke yang lain, tapi untuk merubah diri sendiri. Kalau kita udah merubah pemikiran kita ke lebih baik, tentu implementasinya ke siswanya tentu ke sekolah. Jadi kami sebagai pimpinan cuma mengarahkan, yuk sama-sama Bapak Ibu kita ikuti. Kalau bisa daftar, kalau ada kendala apapun kendala di hal itu, yuk kita duduk bersama, kita carikan solusi bersama-sama. Ya, kami selagi kesepakatan terus mendukung, mensupport Bapak Ibu semua untuk pengembangan apapun bentuknya itu, selama untuk kemajuan diri sendiri, kemajuan siswa dan kemajuan sekolah. Jadi Bapak Ibu, harapan kami dan juga nanti akan meningkatkan rapor sekolah kita. Apabila dari sekolah kita banyak dari penggerak, itu akan naik dari merah, oranye, dan biru. Jadi ada signifikan apanya semua, satu tahun ini ada semua. Jadi itu harapan kami ke Bapak Ibu semua. Lagipun yang perlu kita pahami sekarang, kita sudah masuk ke fase pembelajaran baru. Kurikulum Merdeka ini semua kita baru semua. Jadi tiap kita tentu berbeda-beda dalam memahami, berbeda-beda dalam menyikapi kurikulum Merdeka ini. Jadi konsepnya di sini Bapak Ibu, di komunitas belajar ini tidak ada yang menggurui dan tidak ada rasa digurui di sini. Kita sama-sama sharing, berbagi ilmu. Apa yang Bapak Ibu dapat ilmunya nanti rasanya butuh diimplementasikan ke kawan-kawan, silakan. Nanti kami sebagai atasan juga kalau memang nanti ada ilmu yang baru kami dapatkan, kita coba implementasikan juga. Jadi kita sama-sama berbagi, ilmu itu tidak makan sendiri Bapak Ibu. Kita bagi-bagi sama-sama. Kalau sukses bersama, kalau pintar bersama, jangan pintar sendiri. Jadi konsepnya kami terus tegaskan lagi, kita tidak ada menggurui dan rasa digurui di sini. Kita berbagi ilmu, apa yang kita dapatkan kita berbagi, dan juga sebaliknya kami apapun informasi yang kami dapat akan berbagi juga. Intinya demikian Bapak Ibu. It's time to have a break. Saatnya istirahat. It's time to have a break. Juga Bapak Ibu kami sampaikan secara pribadi, kami secara pribadi menyampaikan cara kepemimpinan kami di sini Bapak Ibu, kami lebih cenderung menekankan kemauan Bapak Ibu masing-masing. Kami tidak pernah mengintervensi Bapak Ibu, memerintahkan Bapak Ibu kemana, tapi kami sering merangkul, mengajak, itu keluar dari keinginan hati Bapak Ibu masing-masing. Kami sebagai pimpinan hanya mengajak, yuk Bapak Ibu, yuk sama-sama kita, yuk sama-sama. Itu kalau seandainya dilakukan alhamdulillah, kalau tidak tapi kami sudah mencoba untuk merangkul, mengajak, karena prinsip kami di sini, kita di sini adalah semua orang-orang yang cerdas, orang yang pintar, orang-orang yang betul-betul terlatih, tidak mungkin diintervensi atau ditekan dan diperintah. Karena kami pribadi dulu Bapak Ibu, secara pribadi kami nggak suka diperintah. Jadi lebih cenderung kami itu mengajak. Karena mengajak dan diperintah itu dua kata yang berbeda. Kalau perintah itu mengatakan terpaksa, tapi kalau mengajak betul-betul dan kita pikirkan dan keinginan dari hati. Jadi itu yang kami sampaikan Bapak Ibu. Yuk sama-sama kami ajak, kita ikut sama-sama mengembangkan diri sendiri untuk kemajuan pendidikan ke depan dan kemajuan siswa kita dan sekolah kita.
hanya mengajak dan terus mengajak. Kalau ada kendala, yuk kita duduk bersama. Kami selaku kepala sekolah akan mendukung sepenuhnya apapun itu programnya, selama itu untuk kebaikan kita. Dan juga Bapak Ibu, di sini moto kita komunitas guru belajar bersama ini ada kata di atas, bersama kita bisa. Jadi kalau memang kita sama-sama mau untuk mengembangkan, tidak ada hal yang mustahil. Dan apapun nanti yang sifatnya rasanya yang menjadi kendala di Bapak Ibu di lapangan, yuk kita dudukkan, kita komunikasikan dengan baik. Ruang prasekolah tidak pernah tertutup untuk berkomunikasi hal-hal yang sifatnya untuk kemajuan kita bersama. Sebelum kami akhiri, kami nyatakan komunitas guru belajar 142 dengan resmi dibuka. Mungkin itu aja yang kami sampaikan Bapak Ibu. Nanti kedepannya komunitas belajar ini kita narasumbernya dari rekan sejawat dari kita semua akan bergantian terus. Kita akan menyiapkan, mungkin tidak tertutup guru-guru yang studi nanti ikut juga, dan ada kelebihan kekurangan kita juga. Semuanya kita berbagi, semua akan terlibat di dalam hal ini karena dari kita untuk kita. Mungkin itu aja dan kalian pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Musliadi SPD. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Bapak Fadul Al-Hadi SPD. Kepada Bapak Fadul Al-Hadi kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami', Allahumma afini bi basari, la ilaha illa anta. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada pagi hari ini kami melaksanakan kegiatan komunitas guru belajar SDN 142. Ya Allah, mudahkanlah kegiatan kami ini ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami ini ya Allah, dan permudahlah kegiatan kami ini ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Fadul Al-Hadi. Selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang penyebaran pemahaman budaya positif di SDN 142 Pekanbaru oleh Ibu Desi Anggraini Mayang Prabu SPD. Sekaligus nanti dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kepada Ibu Desi kami persilahkan dengan segala hormat.
Alhamdulillah pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan kita berkumpul di kelas yang ada di sekolah kita. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas waktu dan sudah memfasilitasi kegiatan ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru, rekan-rekan sejawat yang telah hadir pada pagi hari ini. Saya di sini berdiri bukanlah menjadi orang yang hebat, bukan juga seperti orang yang bisa, tetapi saya masih butuh banyak belajar. Jadi tujuan saya berdiri di sini Bapak Ibu, saya hanyalah berbagi, men-sharing ilmu selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak yang kurang lebih hampir 3 bulan. Saya akan mengimbas atau menyampaikan beberapa materi yang saya dapat selama pendidikan kepada Bapak Ibu guru. Semoga nanti materi yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan kita bisa terapkan di dalam kelas kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, mohon maaf sekali lagi saya izin berdiri di depan. Kita santai ya Bapak Ibu, jadi tidak seperti yang kemarin sebelumnya ya Pak Mitra ya. Jadi boleh nanti kita sharing, diskusi, jadi seperti leluasa saja. Nah, sebelum mulai aktivitas, Bu Resi, Bu Aida boleh pindah nanti di sebelah sana atau di sebelah Bu Dwi, Bu Nur ya. Kita melakukan ice breaking sebentar ya Bu ya. Bapak Kepala Sekolah boleh ikut ya Pak ya. Oke. Boleh berdiri sebentar Bu, Pak. Kita melakukan ice breaking sebentar. Ya. Nanti kalau berpasangan lihat kiri kanan ya Bu ya. Merangkul temannya. Ya, masih dengar ya Bu ya? Iya. Biar semangat kita gerakan kaki. Kayak gitu ya, biar semangat ya. Oke. Sambil nyanyi ya Bu ya? Sambil nyanyi. Sama bulat. Oke. Udah bertiga ya. Oke. Semangat ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini lagu anak-anak kelas 1 yang biasa dinyanyikan. Bu Desi agak remake untuk kita jadikan ice breaking. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan. Hari ini saya akan mengadakan penyebaran pemahaman budaya positif yang ada di SD kita, yaitu SD Negeri 142 Kota Pekanbaru. Nah, jadi Bapak Ibu, konsep inti budaya positif, nanti kita akan belajar apa itu budaya positif. Nanti budaya positif itu terdiri dari beberapa modul. Kalau di PMM itu ada modul, berarti ada beberapa materi, yaitu perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Nanti hanya beberapa saja yang saya sampaikan ya Bu ya. Nah, berikut adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu ada namanya pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu, pernah nggak sebelumnya mendengarkan kata berdiferensiasi? Pernah ya, pasti pernah dengar ya. Berdiferensiasi itu berarti kita memberi keleluasaan kepada murid kita, karena kita lihat setiap anak itu berbeda, setiap anak
mempunyai gaya belajarnya masing-masing, mempunyai bakat dan minat yang berbeda. Nah, nanti kita akan pertemuan selanjutnya belajar apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa hubungannya dengan budaya positif? Untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, tentu kita harus menciptakan dulu budaya positif yang ada di sekolah kita. Begitu ya Bu ya? Budaya positif di sekolah kita sudah ada. Jadi bagaimana kita harus lebih menguatkannya lagi. Seperti itu. Jadi budaya positif itu adalah merupakan nilai-nilai keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu di sini ada itu berpihak pada murid. Jadi kalau di kurikulum Merdeka ini kita sangat ditekankan berpihak pada murid. Sebagaimana dengan hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, ajarilah anakmu pada zamannya, karena dia terlahir bukan pada zamanmu. Nah, hal itu sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, bahwa didiklah anak-anak kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita mengikuti perkembangan anak ke depannya. Nah, berikut adalah filosofi menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya harus disiplin. Jadi kata kuncinya itu harus disiplin. Sebelumnya kita sudah berdiskusi ya Pak Pitra, Bu Reni, bahwa prakarsa perubahan kita itu adalah guru sebagai role model. Seperti itu ya Bu ya. Jadi guru ini adalah sebagai contoh. Jadi kalau dengar kata disiplin itu emang sepertinya berat, tapi pelan-pelan kita akan menjalankannya. Nah, arti merdeka. Merdeka itu berarti tidak hanya terlepas dari perintah, tapi dia merdeka cakap untuk memerintah dirinya sendiri dulu. Jadi merdekanya itu untuk diri kita dulu sendiri. Ya, jadi kita jangan ada anggapan bahwa kita ini terkekang. Kita dulu yang dimerdekakan. Nah, disiplin di sini adalah pengontrol diri kita sebagai rambu-rambu diri kita dalam mewujudkan kemerdekaan. Nah, sebelumnya kita sudah pernah mengajak anak-anak profil pelajar Pancasila. Ya, seperti itu ya. Nah, nanti kita akan mengetahui apa sih profil pelajar Pancasila itu. Nah, kaitannya apa itu nilai kebajikan universal? Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah dengar apa itu nilai kebajikan universal? Ada yang pernah sebelumnya Bapak mendengar kata-kata itu? Kebajikan universal. Boleh ditanggapi Bapak Ibu? Biar tidak menjadi saja yang ngomong. Apa itu kebajikan universal? Ya, kebajikan universal adalah nilai-nilai yang terkandung dalam suatu kegiatan yang akan kita terapkan. Bu, Pak Pitra, saya mau tanya nih, Pak Pitra menggunakan masker itu tujuannya apa? Boleh dikasih mic-nya ke Pak Pitra, Bu? Pak Pitra menggunakan masker itu tujuannya apa? Ya, silakan Pak. Saya menggunakan masker karena dalam pikiran saya, satu, untuk tidak menyebarkan penyakit kepada orang lain, dan Iya. tidak terinfeksi penyakit dari orang lain. Oh, gitu luar biasa ya Pak ya. Ada lagi tidak? Apa tujuan menggunakan masker selain yang disampaikan Pak Pitra? Berarti kalau bisa saya tarik kesimpulannya, Pak Pitra itu nilai yang kita tarik keselamatan, melindungi diri kita. Nah, itulah, iya benar. Jadi itulah nilai kebajikan universal. Setiap kita menggunakan masker, pasti kita ada tujuannya, yaitu melindungi diri kita, yaitu untuk keselamatan kita. Nah, nanti kita akan membuat ini. Apa hubungannya budaya positif dengan lingkungan yang ada di sekolah kita? Bagaimana penerapannya? Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita lanjut dengan budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita harus tahu dulu nih, kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Pertama, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi ini kebutuhan kasih sayang ini penting, sepertinya nomor 1 saya buat ini. Seperti apa itu ya Bapak Ibu? Bisakah memaparkan kebutuhan kasih sayang itu seperti apa? Seperti apa coba kalau kita kaitkan dengan sehari-hari atau dengan siswa kita, pembelajaran kita di dalam kelas? Iya, Bu Nur, silakan Bu Nur. Boleh dipakai mic-nya Bu Nur? Seperti apa itu Bu Nur?
Saya rasa contohnya misalnya seperti memperhatikan anak, kondisi anak, apa penyebab anak itu misalnya sulit dalam belajar, itu kita mencari tahu latar belakang semua penyebabnya, dan itu tuh akan membawa dampak kepada anak merasa bahwa kita memberikan dia kasih sayang dan perhatian, begitu. Ya, benar, luar biasa. Berarti itu adalah bentuk perhatian kita ya Bu Nur ya terhadap siswa. Jadi anak-anak itu, Bapak Ibu guru, sebenarnya anak-anak itu melakukan kesalahan itu ada alasannya. Ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhinya. Mungkin kebutuhan itu tidak terpenuhi di rumah. Jadi dia menarik perhatian kita. Salah satunya yaitu kebutuhan kasih sayang yang seperti Bu Nur sampaikan. Jadi kebutuhan kasih sayang itu adalah kebutuhan psikologis anak. Jadi dia ada rasa pengen diperhatikan oleh gurunya. Salah satunya, seperti saya mengajar di kelas 1, itu anak kelas 1 itu kalau tidak saya puji satu hari itu rasanya kurang gitu. Apalagi dia sudah pakai baju rapi, kalau tidak diperhatikan dia akan cemberut. Nah itu adalah contoh bentuk kasih sayang yang dia butuhkan dari ibu gurunya. Ada juga ya Pak Mitra ya, kasih sayang itu dia perlakuan itu malah ke arah negatif ya. Dia mencari perhatiannya dengan melakukan kesalahan-kesalahan. Itu adalah contoh butuh kasih sayang juga Pak Fitra. Nanti kita akan kaji selanjutnya, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup pasti kita sudah tahu ya Bapak Ibu. Contohnya kita butuh makan, minum, dan kesehatan juga. Itu untuk bertahan hidup. Dalam artian itu kalau bahasa Inggrisnya survive gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya kebutuhan akan penguasaan. Kalau kebutuhan penguasaan itu jelas adanya pengakuan, adanya ingin melakukan sesuatu. Kalau kita melakukan sesuatu rasanya kita tenang, kita lega, kita merasa berhasil. Selanjutnya itu kebutuhan akan kebebasan. Nah, dalam diri kita itu kita yakin ada suatu rasa ingin bebas, ingin tidak ada rasa diatur atau dikekang. Nah, itu contoh adalah kebutuhan akan kebebasan. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Kalau kebutuhan akan kesenangan itu sering juga kita pasti melakukannya. Contohnya kalau kita melakukan sesuatu yang membuat diri kita senang, kita akan melakukannya continue. Karena kalau kita melakukannya terus menerus akan menimbulkan rasa senang. Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh apa itu kebutuhan akan senang yang kita lakukan secara terus menerus akan menimbulkan rasa senang? Bapak Ibu, contohnya nih, kalau Bu Desi misalnya di kelas itu kalau pembelajaran kalau belum menggunakan S-Breaking kayaknya kurang lengkap. Nah jadi itu menimbulkan rasa senang ya Bu Eci ya. Seperti itu ya Bu Eci ya. Paling tidak kita membangkitkan semangat anak dulu sebelum belajar ya. Nah Bapak Ibu, berikut adalah contoh kasus. Coba kita lihat, kita akan menelaah bersama-sama kebutuhan apa yang dibutuhkan dalam kasus ini. Doni mengambil bekal temannya dengan alasan dia merasa temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada guru, sehingga guru jadi memperhatikan dia. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kasus apa itu? Kebutuhan apa yang dibutuhkan Doni? Kebutuhan apa yang dibutuhkan Doni pada kasus yang pertama itu? Mengambil bekal temannya dengan alasan agar dia diperhatikan temannya dan dipanggil oleh ibu guru. Ayo, kebutuhan apa itu Bapak Ibu? Kebutuhan, iya, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan akan diterima. Nah, iya, silakan Ibu. Kebutuhan apa? Nah, dari kasus yang telah kita lihat, saya rasa itu kebutuhan dan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Itu terlihat dari siswa ini ingin ia dilihat, ingin ia memberikan kode seperti itu kepada gurunya, ingin merasa diperhatikan, namanya ingin terpanggil seperti itu, Ibu. Betul, benar sekali Bu Reni. Ya, pada contoh kasus pertama ini adalah kebutuhan kasih sayang yang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya Doni mengatakan alasannya, kenapa kamu lakukan itu nak? Kalau jawabannya, karena saya lapar Bu, karena saya tidak membawa bekal, mama saya tidak membuat roti saya. Jadi itu kebutuhan apa? Sudah berubah lagi kan? Kebutuhan apa kira-kira itu Bu?
dilakukannya sehingga dia melakukan hal tersebut. Jadi kita bisa tahu kebutuhan apa yang dia butuhkan, sehingga kita bisa nanti menarik kesimpulan konsekuensi atau restitusi apa yang kita berikan dia. Jangan sampai kita memberikan hukuman itu tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya pada permasalahan yang dia buat. Nah, contohnya lagi, ibu guru menyapaku hari ini, padahal aku sudah menggunakan sepatu hitam. Nah, ini seringkali nih anak kelas 1 seperti ini. Ini contoh kasih sayang juga nih. Dia sudah pakai kuncir 2, sudah rapi, Bu Eci. Rupanya kita kayak biasa aja gitu ya. Jadi merasa dicuekin dia. Nah, terus lagi biar bisa jalan baik-baik, jalan naik mobil dengan teman-temanku. Nah, kasih sayang juga nih, butuh adanya penerimaan dari kelompok. Ya, biar kenal sama aku dan aku ingin nantinya dekat sama dia dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik. Nah, ini adalah contoh kebutuhan kasih sayang. Jadi, ibu, bapak, kebutuhan itu sebenarnya harus dipenuhi 5 itu. Kalau tidak terpenuhi di antara itu, maka timbullah kasus-kasus atau masalah-masalah yang bergejolak dalam dirinya. Nah, berikut ada kasus kedua nih. Kasus kedua kita telah sama-sama. Dinda, seorang anak kelas 3, begitu tiba di rumah sepulang sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suaranya. Kan nggak seru jadinya. Ayo, menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa itu yang ditimbulkan itu terhadap Dinda? Ayo, Bapak Ibu, boleh mengungkapkan kebutuhan apa itu? Apa yang dibutuhkan Dinda sehingga dia mengadu seperti itu kepada orang tuanya? Gimana, Pak Pitra? Iya, silakan Pak Pitra. Bisa update lagi yang di mata menengok. Boleh. Iya, kita kaitkan dengan kasus si Dinda tadi. Kebutuhan apa kira-kira yang dibutuhkan Dinda? Iya. Boleh dipakai mikrofonnya, Bu? Ya, ini kasus kedua. Kira-kira apa yang dibutuhkan Dinda ya, sehingga dia merasa sedih dan melapor bahwa dia tidak boleh bersenandung di dalam kelas. Menurut Bapak Ibu seperti apa itu? Apa Pak Lu? Iya, boleh pakai mic-nya Pak Lu biar suaranya masuk, agak dibesarkan suaranya Pak Lu. Kebutuhan akan kebebasan. Iya, menurut Pak Lu bagian mana itu? Bagian yang mana menyatakan dia butuh kebebasan? Bagian dari mengungkapkan ekspresi di kelas. Iya. Dan cara ia bersenandung, bernyanyi atau bersuara di kelas. Nah, ya benar ya Pak Alul ya. Itu adalah kebutuhan akan kebebasan. Jadi kita sering juga ini nampak beberapa anak kalau di dalam kelas itu dia bernyanyi. Sebenarnya dia bukan tujuan dia untuk membuat kelas itu ribut. Iya, dia itu bukan sengaja untuk membuat kelas itu gaduh Bapak Ibu, tapi dia ada kebutuhannya yang ingin dipenuhi. Nah, itu salah satunya menurut Pak Alul adalah kebutuhan akan kebebasan. Bagaimana kita sebagai guru? Ya tentu kita menegurnya juga, tetapi kita kasihkan solusi. Kalau dia senangnya bernyanyi, nanti kita arahkan. Oh, dia ini sukanya bernyanyi. Sewaktu ada perlombaan, ada kegiatan, kita arahkan. Jadi bakat minat dia bisa tersalurkan. Bukan kita marahi ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, ini kaitannya. Apa hubungannya budaya positif dengan kegiatan kita hari ini? Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu yang kita timbulkan itu berawal dari kita dulu, guru dulu. Guru sebagai role model, guru itu sebagai contoh, teladan. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara menyampaikan ada 3, ya kan, semboyannya. Pertama, ingat sungguh lodo. Iya benar Pak Alul. Yang kedua, iya Bu Endang Ima dia bangun karso. Yang ketiga, tuh Nuri Handayani. Benar Bu Nur ya. Jadi itu adalah semboyan pendidikan kita. Jadi kita dulu yang menunjukkan itu. Nah, hubungannya, jadi Bapak Ibu, pelan-pelan kita akan membuat atau merumuskan keyakinan kelas yang akan kita buat, yang kita akan terapkan di dalam kelas kita dulu. Jadi
Gini Bapak Ibu, kalau peraturan itu seperti bahasanya itu hanya satu arah. Ya, satu arah antara guru memerintahkan siswanya. Nah seperti itu. Dan itu peraturan itu kaitannya dengan hukuman. Maaf nih Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan kejadian sekarang, itu tidak lagi hal yang berat. Hal sepele pun bisa dikasuskan Bapak Ibu gurunya. Ya kan Bapak Ibu? Seperti baru-baru ini yang terjadi. Iya, guru agama hanya menegur untuk sholat muridnya. Bisa dikasuskan itu, bisa dipenjara. Padahal itu sudah jelas itu bahwa ada peraturan yang bisa melindungi kita, tapi karena ada juga perundangan yang bisa menyebabkan kita terjerat juga. Nah itu namanya kalau tidak salah itu pidana tidak menyenangkan. Jadi kita bisa juga terjerat di situ. Jadi pelan-pelan Bapak Ibu kita menggeser hukuman itu menjadi konsekuensi. Alangkah bagusnya juga kita bisa mengubah menjadi restitusi. Nah makanya sebelum kita menerapkan konsekuensi dan restitusi, kita buat dulu keyakinan kelas yang untuk kita terapkan di dalam kelas. Nah, balik lagi. Kenapa tidak peraturan? Tadi saya sampaikan peraturan itu bersifat memaksa, satu arah dan identik dengan hukuman. Kalau yang namanya hukuman pasti itu nanti anak-anak merasa tidak nyaman, anak-anak merasa terkekang dan mau balik ke kelompoknya, membalik lagi ke teman-temannya, merasa tidak diterima. Nah, begitu beratnya psikologis kalau kena hukuman itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita balik, apa itu keyakinan? Nah, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama di dalam kelas. Jadi anak-anak itu ikut merumuskan keyakinan-keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang akan kita timbulkan dulu di dalam kelas. Kita nggak usah berskala besar dulu. Di dalam kelas aja kita timbulkan. Misalnya nih, dalam kelas saya nanti saya contohkan. Kalau di dalam kelas saya itu Bapak Ibu, kelas 1 itu belum tahu aturan. Makan aja masih bisa Bu, nyuruh-nyuruh di belakang itu Bu. Ketahuan sama saya, sambil makan jajan gitu Bu. Jadi mau marah gimana gitu ya Bu ya. Tapi ya itulah, iya kelas 1 seperti itulah. Bolak-balik keluar kelas itu ya Allah. Sampai saya kunci di dalam itu ada pengunci kayu itu biar dia tidak bolak-balik. Nah, itu adalah contohnya. Jadi keyakinan kelas itu kita lihat permasalahan apa yang ada, kita angkat. Nah, seperti ini cara membuatnya. Nah, cara membuatnya, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah dulu. Apa peraturan atau apa yang harus diangkat untuk menjadikan keyakinan kelas. Nah, contohnya saya tadi kan Bapak Ibu, makan di dalam kelas. Nah, tentu itu tidak baik kalau kita biarkan secara terus-menerus. Nah, pastinya kalau di tiap kelas permasalahan pasti kita berbeda ya Bu ya. Di kelas rendah berbeda, di kelas tinggi berbeda. Nah, hal yang paling positif juga kalau keyakinan kelas itu dia menggunakan kata-kata yang positif. Kata-kata yang positif. Nanti kita akan mencoba membuat kata yang awalnya negatif berubah menjadi kata positif. Contohnya Bu, misalnya nih, jangan lari-lari di dalam kelas. Nah, itu kata jangan itu negatif ya Bu ya. Jangan lari-lari di dalam kelas. Nah, di dalam keyakinan kelas kita akan mengubahnya biar anak itu merasa yakin. Ini yang saya rumuskan sama Bapak Ibu. Ini yang saya rumuskan, yang saya harus patuhi. Keyakinannya harus saya jalani. Jadi tidak ada unsur paksaan. Apa yang kita ubah dari kata-kata itu? Coba Bapak Ibu, saya memberikan pernyataan yang negatif. Jangan lari-lari di dalam kelas. Kita ubah menjadi kata positifnya. Apa menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu? Duduk dengan tenang saat pembelajaran berlangsung. Mantap, luar biasa Bu Nurmaida ya. Duduk dengan tenang, duduk dengan tertib. Nah itu, jadi kita sudah mengubah dari kata-kata negatif peraturan, kita ubah menjadi keyakinan kelas. Jadi anak-anak kalau kita iringi dengan kata-kata positif, insya Allah pelan-pelan dia akan mengikuti. Apalagi aturan-aturan yang kita buat adalah aturan-aturan bersama. Nah, setelah itu kita mencatat semua masukan para murid. Nah, kita catat nanti secara bersama-sama di papan tulis. Nanti ibu gurunya, kita tanya pada anaknya, apalagi nak yang harus kita sepakati? Bu, tidak boleh makan di dalam kelas. Kita catat aja dulu. Itu kan
positif. Nah, seperti tadi, ya, seperti tadi kita ubah menjadi kata-kata yang positif. Tinggal kembali daftar jumlah pendapat yang sudah dicatat. Kita lihat lagi, mana tahu ada yang tertinggal. Setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui. Dan bila perlu, kita buat sediakan tanda tangan biar resmi, biar anak-anak itu merasa, ih, saya berpartisipasi loh membuat keyakinan ini, saya mengikuti loh, saya memberikan ide. Jadi merasa ada kebanggaan dia. Iya, merasa ada kebanggaan dia berpartisipasi membuat keyakinan kelas itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah kita buat, maka hasil keyakinan kelas bisa ditempel di dinding kelas yang sudah kita buat itu, kita tempel di tempat-tempat atau di spot-spot yang nampak terlihat secara gamblang. Jadi anak-anak bisa lihat setiap harinya. Jadi Bapak Ibu, saya sudah mulai mencoba membuat keyakinan kelas bersama siswa saya tidak banyak-banyak. Jadi paling tidak ada beberapa itu nanti saya buat. Jadi izin ya Bapak Kepala Sekolah, ini adalah inisiatif saya membuat keyakinan kelas bersama siswa saya. Saya buat berbentuk poster, karena kalau saya buat menyuruh siswa kelas 1 sepertinya belum mampu ya. Jadi Bapak Kepala Sekolah, alangkah senangnya kalau kami Bapak Ibu guru di sini difasilitasi untuk diadakan pembuatan keyakinan kelas ini, disediakan oleh sekolah untuk dicetak per kelasnya. Begitu ya Bapak, begitu ya Bu ya, agar bisa nanti kita tempelkan kesepakatan kelas ini. Jadi setiap harinya nanti dia tahu, oh ini loh yang harus kita sepakati. Nanti kalau dia bermasalah, kita balikan lagi. Nah, sebelumnya kita udah yakin, sudah kita sepakati keyakinan kelas kita ini. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti kita pelan-pelan kita akan terapkan seperti apa itu keyakinan kelas. Saya meminta Bapak Ibu coba menuliskan satu keyakinan kelas, aturan kelas yang paling menonjol menurut Bapak Ibu, yang bermula dari kata-kata negatif. Jangan tidak. Nanti Bapak Ibu guru tulis, nanti tolong diubah menjadi kata-kata positif. Nah, jadi itu nanti sebagai jargon utama kita kepada anak-anak. Kita iringi nanti anak-anak supaya dia bisa meyakini kesepakatan itu. Saya bagikan kertas ini ya Bapak Ibu. Boleh nanti dibuat namanya langsung. Buat namanya ya Bu ya. Iya, kiri kanan saja. Satu kertas yang peraturan, berarti dia itu berisi kata-kata negatif atau larangan. Yang keduanya sudah berubah menjadi keyakinan, kata-kata positif. Bagaimana dengan guru bidang studi? Nah, untuk di guru bidang studi boleh juga Bapak membuat keyakinan kelas. Iya, boleh juga. Jadi guru bidang studi boleh juga membuat keyakinan kelas yang bisa diterapkan di tiap kelas. Boleh dibuat. Iya Bu, nanti kita tempel yang peraturan, yang kata-kata negatif sebelah sini, yang karton hitam. Iya benar Bu, satu yang positif di karton sebelah biru. Yang berhubungan ya Bu ya, seperti yang dicontohkan tadi. Jangan lari-lari dalam kelas. Kita ubah menjadi tertib duduk yang rapi di dalam kelas. Nah, atau ada permasalahan lain nih, permasalahan lain yang lebih urgent, yang lebih berat di kelas, boleh kita ungkapkan di sana. Nanti kalau belum ketemu kata positifnya, nanti sama-sama kita mencarikan solusinya. Apa yang bagusnya? Jangan lupa buat nama Bapak Ibu. Ya, satu saja, satu peraturan, satu keyakinan kelas. Ya, Bu Reni sudah siap? Boleh ditambah Bu Reni di depan Bu Reni? Yang peraturan di kertas hitam, Bu Reni, ya. Yang keyakinan di karton biru. Satu Bu. Oh ya, ini saya tambahin Bu. Ibu. Ya. Iya, yang negatif satu, yang positif satu. Kalau bisa yang berkorelasi ya Bu Nur ya, yang berhubungan ya. Yang ada hubungannya. Karena saya yakin Bapak Ibu pasti mempunyai permasalahan yang berbeda-beda di tiap kelasnya. Nanti
positifnya kita akan diskusikan. Kita akan temukan solusinya. Apa bagusnya kata positifnya itu? Satu saja Bu Resi. Ya, silakan ditempel. Bu Eda. Satu saja. Ya, yang sudah boleh ditempelkan silakan Bu Nurmaida. Ditempelkan yang peraturan karton hitam, yang keyakinan karton biru. Iya. Enggak apa-apa. Ditempel aja. Terbalik ya. Ya, tekan aja Bu. Boleh langsung ditempel. Bu Nurmaida. Ya. Kebenaran pula di kantor kita yang peraturan hitam, yang satunya biru, dicocok. Ya, oke, Bu Nurmaida sudah menempel peraturan dan keyakinan yang akan diterapkan di dalam kelas ya Bu Nur ya. Ya, silakan Pak Bali, ditempel Pak Bali. Ya, satu saja. Boleh Bu. Jangan satu dua. Boleh Bu. Lambat datang. Bok, dah. Ya, silakan ditempel Pak Ardi. Satu peraturan kita ubah menjadi satu keyakinan. Ya, bisa tempel Pak. Terbalik dari nari Pak Jaya. Ya, coba ditempel. Ya, satu keyakinan Pak Ardi. Ya, siap. Satu saja Pak Fitra. Boleh ditempel Bu Fitri? Silakan ditempel Bu. Kembali. Gas. Ya, silakan ditempel. Satu saja. Ya, nggak apa-apa dilipat kayak Bu Nur dilipat sama Pak Ardi itu kalau terbalik dilipat saja. Oh, boleh. Jadi keyakinan kelas ini nanti pelan-pelan kita akan buat, kita sepakati. Nah, ini seperti contohnya. Ini yang saya buat Bapak Ibu. Yang peraturan yang karton hitam Pak? Ya, yang negatif. Oke. Luar biasa Bapak Ibu sudah membuat satu peraturan kita ubah menjadi satu keyakinan. Insya Allah nanti kita akan menerapkannya di kelas ya Bapak Ibu. Kita lihat ini. Silakan ditempel Bu. Ya.
Oke. Saya izin bacakan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini secara tidak langsung kita sudah belajar membuat peraturan, kita ubah menjadi keyakinan. Nah ini contohnya nih dari Bu Nur Maida. Satu peraturan, tidak boleh berkata kotor atau kasar. Nah itu jelas ya Bu ya. Itu adalah pernyataan negatif ya Bu ya. Lalu Bu Nur Maida mengubah itu menjadi keyakinan, yaitu bertutur kata yang baik dan sopan dimanapun berada. Luar biasa buat Bu Nur Maida ya. Sudah berhasil membuat satu keyakinan. Itu nanti diterapkan ya Bu ya di kelas Bu. Nanti kita buat ya Bu ya. Nanti kita cetak seperti ini, kita tempel di kelas kita. Selanjutnya itu saya akan baca dari Pak Alun. Jangan makan minum sambil berdiri. Itu pernyataan negatif ya Pak Alun. Itu peraturan Pak Alun. Lalu Pak Alun ubah menjadi sebuah keyakinan. Makan dan minum berdiri sama dengan kambing. Jadi itu Pak Alun makan dan minum sama dengan kambing. Menyamakan pernyataan. Bertanya makan dan minum itu sama seperti siswanya jawab kambing. Oh gitu ya Pak Alun ya. Tapi kalau dalam konteks keyakinan, Bapak Ibu ada yang bisa membantu tidak? Kalau bahasanya jangan makan minum sambil berdiri, kalau kita ubah menjadi keyakinan apa itu? Jangan makan minum sambil berdiri. Duduklah saat makan maupun minum. Nah itu ya. Jadi duduklah pada saat makan dan minum. Benar ya Pak Alun ya. Kita sering nampak anak-anak kita sering makan sambil berdiri. Bahasanya begitu untuk sekolah ini agak kurang pas Bu. Jadi begitu gimana Pak Alun? Ya, yang makan dan minum sama seperti mereka yang menjawab. Langsung duduk. Iya betul. Benar Pak Alun. Jadi ibaratkan itu seperti Pak Alun itu menggunakan majas ya. Tapi kita pelan-pelan kan kalau majasnya konotasi negatif kita agak geserkan menjadi positif gitu ya Pak Alun ya. Karena kita belajar pelan-pelan budaya positif. Kita lanjut ya Bu ya. Lanjut ini saya bacakan dari Bu Endang. Jangan pernah berkelahi dengan teman sekelas. Jelas ya Bu ya, benar. Itu adalah pernyataan negatif peraturan. Kita ubah menjadi keyakinan. Bersedia tidak berkelahi dengan teman sekelas. Ya itu ya Bu ya. Atau Berkelahi. aku. Gimana lagi? Mengalahlah dengan teman sekelas. Ya benar ya Bu ya. Bu Eki tadi mau menambahkan saling menghargai dan menyayangi teman. Ya benar itu ya kata positifnya ya. Apalagi nih yang saya baca ini dari Bu Afraini ya. Bu Afraini nih dia dikit tapi jelas ini. Tidak mencontek. Atau jelas tuh ya. Itu pernyataan negatif itu. Tidak mencontek. Lalu Bu Afraini membuat kata positifnya mengerjakan pekerjaan masing-masing. Berarti dalam artian mandiri ya Bu Reni ya. Iya, berarti tanggung jawab dan mandiri. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa Bapak Ibu. Ini akan saya simpan ini Bapak Ibu. Ini adalah bukti bahwa kita sudah membuat peraturan dan kita turunkan menjadi keyakinan. Nah Bapak Ibu, kita banyak sekali menghadapi permasalahan-permasalahan di dalam kelas. Jadi ibaratkan kita ini memang dituntut untuk menjadi Wonderman dan Wonder Woman. Nah seperti itulah. Jadi saya juga tidak bisa banyak berbicara. Saya takutnya nanti tidak sejalan dengan action saya. Jadi saya pelan-pelan juga ingin menyelaraskan perkataan dan tindakan saya ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mohon ditegur atau dinasihati tidak apa-apa saya kalau ada salah dan hilap yang saya perbuat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah kegiatan kita selanjutnya sebelum menutup, saya akan membagikan link di grup family kita. Kalau Bapak Ibu mengisi refleksi diri langsung ketik di sana saja. Boleh dilihat itu di link family kita. Pertanyaannya adalah apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini? Boleh langsung diketik di sana. Iya. Tenang Bu Reni. Tenang Bu Reni. Itu akan kebutuhan survive Bu Reni ya. Itu contoh kebutuhan. Itu adalah contoh kebutuhan Bu Reni akan bertahan hidup. Dia survive karena ada rasa lapar yang timbul. Apa? Maksudnya apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini? Iya, setelah mendengar penyebaran materi budaya positif ini. Iya, boleh diisi di
Iya. Iya, dipijit linknya Bu. Jangan lupa buat nama ya Bu. Buat nama sebelum mengetik di subjek. Buat nama dulu. Buat nama. Ya. Buat nama di. Ya. Pertama, apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini? Tidak ada internet Pak? Pakai tethering saya Pak. Ya ada. Nanti bisa diisi nanti selanjutnya yang bisa terhubung silakan diisi langsung boleh. Tidak ada jaringan? Saya terganggu, koneksi Anda. Koneksinya terganggu? Iya. Yang penting saya jujur. Ya. Buat nama langsung saja dijawab. Perasaannya apa? Tadi kata Bu Nur tadi galau boleh. Alasannya apa galau Bu Nur? Atau senang misalnya? Atau mendapatkan hal baik apa saja yang sudah diterima dalam kegiatan guru berbagi ini? Ada hal baik apa saja yang sudah diterima dalam kegiatan guru berbagi ini? Bisa Ibu tuliskan di Padlet itu. Ya, boleh saya bantu Bu? Ya. Ya langsung Bu, ini nama, jawaban di bawah. Nah, buat namanya di subjek Pak Pitra, bawahnya tolong jawaban. Langsung, ini. Nah, nama Bu Nur langsung jawabannya. Ya, langsung dikirim ya Bu Nur ya, biar sampai ke saya nanti. Buat kenang-kenangan refleksi Bu Nur. Nama, untuk subjek nama ya Bu ya. Untuk nama subjek, ya. Iya Bu. Ya, langsung aja Bu Resi. Langsung dikirim boleh sih? Aktif Bu. Boleh langsung di share, boleh langsung di share. Namanya di atas boleh juga di sini, boleh di sini. Ya. Yang mana diketiknya? Ya, langsung di share. Ini belum ada apa-apain. Nah, subjek nama. Subjek Iya. itu nama apa? Judulnya refleksi diri. 1. Langsung jawab aja Bu. Apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini? Langsung nomor 2. Hal baik apa saja yang sudah diterima dalam kegiatan guru berbagi ini? Ya. Ya. Nanti kalau belum ada jaringan internet, boleh nanti nggak apa-apa Bu. Ya, kalau misalnya belum ada jaringan ya Bu ya, boleh nanti. Udah terkirim tadi Bu sih? Gembira. Itu gembari. Pemahaman budaya positif. Pada ini dia bilang pedelet. Ya, boleh langsung dipublikasikan Pak, yang sudah langsung publikasikan. Klik aja. Oke, Pak Fitra udah masuk. Langsung dipublikasikan aja Bu kalau yang sudah mengetik. Saya nggak ada jaringan. Oke. Refleksi diri ini Bu. Apa Bu? Boleh. Langsung publikasikan aja Pak. Nih, klik publikasikan. Ya. Langsung diklik aja. Wis, dibaca Iya. Ya jaringannya sudah tidak sampai sini ya. Sama juga tuh Bu, memang. Musuhan sena mahmituri wilayah anak Ya sudah, nggak apa-apa Bapak Ibu kalau memang belum ada jaringannya, ya. Bapak Ibu sudah kita nanti isinya pada saat ada jaringan saja nggak apa-apa. Nanti saya tunggu kalau ada jaringan ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut saja. Nah, setelah mengisi refleksi diri ini, saya membutuhkan tanggapan dari Bapak Ibu, ya, 1 atau 2 orang
untuk menjawab refleksi diri ini. Ayo, siapa yang bersedia Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini dan hal baik apa saja yang sudah diterima dalam kegiatan guru berbagi ini? Silakan Bapak Ibu, tanggapannya kita langsung saja. Atau yang dibacakan yang Pak Pitra tadi buat di pedretnya boleh dibacakan saja, tidak apa-apa. Ya, tunggu Pak Pitra ya. Iya. Iya, nggak apa-apa Bu Resi, nanti kalau ada jaringan baru kita kirim lagi aja. Ya, silakan tanggapannya Pak Pitra. Ya, oh Bu Fitri dulu ya, silakan Bu Fitri. Hal baik yang Dari pertama Bu Fitri, apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini? Apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini? Hal yang saya rasakan saat ini adalah senang menerima ilmu baru. Oh gitu ya, luar biasa. Hal baik apa yang sudah diterima hari ini menurut Bapak Ibu? Hal baik yang saya rasakan pada pertemuan siang ini yaitu merasa ada penyegaran dan menambah wawasan dari suatu ilmu yang selama ini belum diketahui ataupun mungkin selama ini diketahui tapi tidak menyadari akan hal itu. Tapi dengan pertemuan siang ini lebih jelas, dan apa yang selama ini kami lakukan di kelas ternyata seperti inilah hasilnya ternyata. Alhamdulillah kalau begitu Bapak Ibu, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, kalau ada yang positifnya diambil dari kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu, saya ini hanyalah sebagai mengajarkan apa yang saya dapatkan. Terlepas itu pasti ada kesalahan dan kekurangan. Jadi mohon maaf apabila ada perkataan, tindakan yang tanpa sengaja saya lontarkan. Hal itu bukanlah kesengajaan dari saya. Saya hanya ingin berbagi ilmu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Resi. Baiklah, terima kasih kepada narasumber kita yaitu Ibu Desi. Baik, kita tutup acara ini. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Ibu Desi Anggraini Mayang Prabu SPD atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ibu Desi menambah wawasan kita dan membawa dampak positif dalam kehidupan kita selanjutnya. Serta saya mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di tempat ini dalam rangka pembelajaran kita kelompok belajar dengan tema penyebaran pemahaman budaya positif di SDN 142 Pekanbaru. Sebelum saya tutup acara, izinkan saya membacakan 1-2 buah pantun. Lupa. Pohon berangan tempat bertemu. Girang rasanya si anak darah. Baiklah semua membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Berbaju kurung si anak darah, sanggul berhias kembang melati. Jika tersilap laku dan tutur bicara, mohon maafkan sepenuh hati. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.